Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan segala urusannya. Alhamdulillah hari ini aku bisa share lagi untuk kegiatan aku di hari ini. Seperti biasa, untuk pagi-pagi aku selalu bikin sarapan dulu untuk suami aku, supaya suami aku tuh pergi kerjanya perutnya tuh udah kenyang. Nah biasanya kalau dia lagi nggak kepengen sarapan, dia pastinya minta dibekelin. Nah rencananya hari ini aku mau masak yang anget-anget, kayak gambas ini nanti mau aku masak sayur bening. Karena cuaca pagi ini lumayan dingin banget ya teman-teman. Alhamdulillahnya setelah 1 minggu nggak ada hujan, alhamdulillahnya hari ini tuh hujan ya teman-teman. Jadi suasananya tuh udah mulai kayak adem banget gitu. Karena udah beberapa hari ini tuh cuaca tuh lumayan panas gitu ya teman-teman. Jadi tuh pas hujan tuh kayaknya kerasa banget ademnya gitu. Jadi siang hari pun terasanya tuh kayak lagi pagi gitu teman-teman. Untungnya hari ini aku tuh masuknya tuh malam, jadi bisa menikmati dulu untuk cuaca yang adem ini di rumah. Tapi biasanya juga aku suka terlena sama cuaca gitu teman-teman. Apalagi cuacanya tuh kan adem kayak gini ya, nggak panas dingin gitu ya, sejuk banget. Jadi kalau mau ngapa-ngapain tuh jadi kayak males banget gitu. Jadi biasanya kalau lagi cuaca kayak gini tuh aku lebih seringnya tuh kayak males-malesan dulu, mager-mageran. Gak apa-apa ya teman-teman, bukannya juga setiap hari ya kita mager-mageran. Oh iya, ngemeng-ngemeng ya teman-teman, kayaknya aku baru lagi deh masak gambas setelah beberapa lama aku nggak makan gambas. Padahal gambas ini salah satu makanan favorit aku di masa kecilku. Apalagi dulu itu ibu tuh sering banget masakin gambas buat aku dicampur dengan telur. Nah itu tuh enak banget, gak tahu kenapa sih ya, sensasi telur itu kalau dimasak pakai sayur apa aja tuh enak banget ya teman-teman. Tapi kali ini aku masak nggak pakai telur karena telurnya bakalan aku ceplok. Selesai cuci gambas, aku langsung aja iris-iris untuk bawang dan cabenya. Nah, di sini aku pakai 2 cabe untuk ada rasa-rasa pedesnya gitu, teman-teman. Dan ini bawang putih sama bawang merahnya mau aku iris-iris, tapi untuk bawang putihnya mau aku iris cincang gitu, teman-teman. Lanjut lagi di sini aku mau tumis untuk perbawangan dan cabai yang udah diiris-iris tadi. Kemudian baru aku tambahin air sama bumbu-bumbu seperti garam. Nah setelah itu barulah aku masukkan untuk gambasnya ya teman-teman. Nah ini gambasnya simple aja aku masaknya, karena biasanya aku tuh kalau pagi-pagi makan tuh nggak pakai nasi ya teman-teman. Nah untuk gambasnya ini mungkin aku bakalan makannya itu juga nggak pakai nasi. Nanti aku paling makan gambasnya aja sama kuah-kuahnya, itu udah enak banget ya teman-teman. Jadi kalau pagi-pagi tuh aku usahakan aku nggak makan karbo yang terlalu banyak, karena aku tuh lagi mengurangi karbo. Timbangan aku tuh sekarang udah naik teman-teman. Jadi ya udah aku memutuskan untuk diet karbo dulu. Gambasnya aku biarin dulu sampai dia mateng. Nah, aku lanjutin untuk iris bawang sama cabenya dulu. Nah, di sini aku pakai 2 telur yang bakalan aku pecahkan. Tadi rencananya aku mau masak telur ceplok tapi nggak jadi ya teman-teman. Jadinya di sini aku mau masak telur dadar aja. Nah, cabai sama bawangnya inilah yang akan aku campur dengan telurnya gitu teman-teman. Nah, di sini ada nggak teman-teman yang sama kalau masak telur itu pakai bawang sama pakai cabai? Jujur aku dulu tuh kurang suka yang namanya bawang ya, baik itu bawang putih maupun bawang merah. Tapi yang paling aku nggak suka itu adalah bawang putih, karena rasanya itu bikin mual dulu. Jadi aku sempat kalau masak itu nggak pernah pakai bawang. Nah kemudian ibu aku bilang kalau masak itu pakai bawang biar enak. Jadi disitulah aku belajar untuk masak pakai bawang, dan pada akhirnya aku terbiasa masak pakai bawang putih ya teman-teman. Lahan sekarang kalau misalnya nggak ada bawang putih itu kayak masakan itu rasanya kurang. Tapi kalau misalnya aku kemakan bawang putih, jujur aku masih belum bisa ya teman-teman. Makanya kalau bawang putih itu aku sukanya dicincang-cincang, karena kalau dicincang-cincang itu kan nggak terlalu kerasa bawang putihnya. Karena gambasnya udah matang, aku langsung aja masukkan gambasnya ke dalam mangkok ya teman-teman. Nah ini aku pakainya mangkok kecil karena kan cuma sedikit aja. Tadi aku cuma masak 1 buah gambas. Jujur aku tuh kalau makan yang sayur bening-bening kayak gini tuh lebih sukanya itu tanpa nasi, karena aku tuh ikut kebiasaan ibu aku. Ibu aku tuh sangat suka banget dengan sayur. Dia itu pencinta sayur. Dia itu bisa makan sayur tanpa nasi gitu teman-teman. Jadi aku biasanya itu ikut-ikutan ibu aku makan sayur tanpa nasi. Jadi sampai sekarang aku tuh kebiasaan banget ikut ibu aku cara makan sayurnya. Karena di sini minyak gorengnya udah panas, langsung aja kita cemplungin untuk telur yang udah kita kocok tadi ya teman-teman, supaya telurnya bisa jadi telur dadar.
Ngomong-ngomong tentang telur dadar, awalnya tuh aku kurang suka ya sama yang namanya telur dadar. Aku tuh lebih suka telur yang diceplok, karena kalau menurut aku tuh dulu telur dadar itu cepet bikin enek gitu. Dan aku tuh ada beberapa makanan memang yang bikin enek, jadi aku kurang suka. Nah, sejak aku dewasa, aku jadi terbiasa makan telur dadar itu karena suami aku juga. Jadi sekarang kalau makan telur dadar enak-enak aja gitu teman-teman. Yang penting dia garing. Alhamdulillah untuk telur dadarnya udah selesai aku goreng. Nah, di sini aku sengaja dilapisi pakai tisu. Nah, ini tisu khusus untuk makanan ya teman-teman, supaya minyaknya itu bisa keserap di tisunya gitu. Menu sarapan di pagi hari untuk Pak Su udah selesai. Nah, sekarang aku mau cuci piring. Di sini ada beberapa cucian piring bekas aku masak tadi, supaya nggak bertumpuk. Aku langsung cuci aja. Oke, lanjut lagi di sore harinya. Aku mau masak untuk kepiting saus Padang. Nah, kebetulan suami aku hari ini pulangnya sore, jadi kita bisa masak kepiting saus Padang. Karena kalau misalnya suami aku tuh pulangnya malam, jadi kita nggak bisa masak kepiting saus Padang. Karena kalau misalnya malam itu kan perut tuh cepet banget ya kenyangnya. Jadi kalau kita masak kepiting saus Padang tuh kadang suka nggak habis. Jadi kalau misalnya sore itu kan masih bisa kita tampung. Tadi aku juga udah bikin bumbu halusnya, sengaja nggak aku videoin ya teman-teman. Nah, sekarang aku lagi iris-iris untuk bawang bombaynya, karena nanti aku mau masaknya itu pakai bawang bombay juga. Nah, untuk bumbu halusnya itu aku pakai bawang putih sama bawang merah, kemudian ada kemiri, jahe, terus juga ada cabai besar dan ada cabai rawit. Nah, cabai rawitnya ini disesuaikan aja sama kemauannya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman kepengen yang pedas ditambahin lebih banyak, tapi karena di sini suami aku kurang suka yang pedas, jadi aku pakainya itu yang sedikit aja. Nah, kemudian aku tambahin tomat. Nah, untuk tomatnya ini aku kasihnya lumayan banyak ya teman-teman, karena aku kan gak punya saus tomat, jadi aku jadiin tomatnya ini sebagai saus tomatnya sekalian gitu. Jadi tinggal aku tambahin aja untuk saus tambalnya. Nah, tadi juga aku udah cuci beberapa potongan jagung ya teman-teman. Itu untuk tambahan toppingnya aja, karena enak banget ya kalau misalnya pakai jagung. Kalau bisa jagungnya itu pakainya jagung manis ya teman-teman, biar lebih enak lagi. Nah, di sini aku mau tumis untuk bumbu halusnya, tapi sebelumnya aku mau tumis dulu untuk bawang bombaynya. Baru nanti aku masukkan bumbu halusnya. Nah, biasanya untuk bawang bombaynya ini aku tumisnya itu sampai warnanya itu kecoklatan, baru dia nanti aku masukkan bumbu halusnya. Nah, bumbu halusnya ini aku tumis ya teman-teman sampai benar-benar matang supaya nggak bau langun. Terus juga di sini aku masukkan untuk saus sambalnya. Nah, saus sambalnya ini aku pakainya itu yang ABC. Terus juga aku tambahin lagi untuk saus tiramnya. Karena kalau pakai saus tiram itu rasanya lebih enak ya teman-teman. Dan aku tuh lebih seringnya itu pakai saus tiram itu yang mereknya itu Saori. Nah, untuk penyedap rasanya juga itu secukupnya aja ya teman-teman. Aku biasanya masukkan 1 sendok makan dulu. Kalau emang dirasa kurang baru aku tambah lagi. Nah, terus aku juga selalu pakai gula supaya nggak terlalu pedas, karena aku menyesuaikan dengan lidahnya suami aku. Kalau udah dirasa cukup untuk tumisannya, baru kalian tambahin air. Nah, di sini aku tambahin airnya itu dengan ukuran 250 ml dulu ya teman-teman. Kalau misalnya dirasa kurang baru aku tambah lagi. Tapi di sini aku pengennya bikin yang kental, jadi kayaknya nggak aku tambah lagi deh. Di sini aku langsung masukkan aja jagung, karena aku kepengennya itu jagungnya itu kerasanya itu sampai ke dalam-dalamnya gitu. Jadi pas kita lagi gigit jagungnya tuh kayak rasa bumbunya itu kerasa di dalam jagungnya. Tapi di sini jujur ya teman-teman, aku lupa untuk pecahin 1 buah telur, karena supaya dia lebih enak lagi kuahnya. Jadi suami aku tuh lebih suka kalau misalnya ditambahin telur. Katanya tuh kalau ditambah telur tuh lebih enak gitu teman-teman. Ya seperti itu ya teman-teman, kalau kita udah nikah tuh lebih ngikuti seleranya suami. Apalagi nanti kalau udah punya anak, kita bisa bikin menu makanan mungkin 2, anak kepengennya A, suami pengennya B. Jadi kita yang istri ini yang mengikuti aja. Nah, di sini aku langsung aja masukin kepiting. Ini kepitingnya udah aku rebus ya tadi teman-teman.
ini nggak perlu sih nungguin airnya itu kayak mendidih, karena supaya dia lebih kerasa gitu, bumbunya tuh lebih masuk ke dalam kepitingnya itu ya kayak gini sih kalau menurut aku ya teman-teman. Jadi nanti kalau udah melubuk gitu mendidih kayak itu namanya. Nah itu tuh udah bisa dimatikan kompornya. Tapi di sini aku mau caranya teksturnya itu yang kental. Jadi mungkin nanti aku mau kasih tepung maizena teman-teman. Jadi tipsnya itu supaya kental itu pakai tepung maizena ya teman-teman, selain pakai telur. Oke teman-teman, jadi masakan aku di sore hari ini udah selesai. Aku udah selesai masak kepiting saus padangnya. Nah, buat teman-teman kalau pengen coba resep aku, boleh dicoba di rumah. Sekalian aku juga mau akhiri video aku kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video aku. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di video aku, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya, serta aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru aku. Oke, aku akhiri video aku. Thank you for watching. Assalamualaikum.